Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kirana Sari dari kelas 10-6 SMA Negeri 12 Palembang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aspek ekonomi, aspek hukum, dan jenis-jenis lisensi. Silakan ditonton dengan baik dan disimak ya teman-teman. Let's go! Mari kita membahas tentang aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu apa sih, Kak? Sini kakak kasih tahu. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomis seperti contoh pertanian, pertambangan, perikanan, perkebunan, industri, transportasi, perdagangan, dan lain-lainnya. Aspek ekonomi juga membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impaknya itu positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Oh, jadi gitu ya, Kak, pengertian aspek ekonomi. Contoh-contoh aspek ekonomi itu seperti apa sih, Kak? Pengen tahu. Sini, kakak kasih tahu contoh-contoh aspek ekonomi yang kita bisa contoh atau kita tiru, yaitu investasi, inflasi, kurs valuta asing, anggaran pemerintah, dan perdagangan luar negeri, dan masih banyak lagi sih. Selanjutnya, mari kita membahas tentang aspek hukum. Pangkat lunak merupakan hasil buah pikir karya intelektual manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, pangkat lunak itu harus dihargai dengan baik, karena pangkat lunak itu salah satu hak kekayaan intelektual. Sayangnya, karena bentuknya atau berupa benda digital, perangkat lunak ini lebih mudah untuk diperoleh oleh seseorang atau dibajak. Untuk dapat memahami hal-hal yang boleh dilakukan terhadap suatu perangkat, kita perlu melihat jenis-jenis lisensi. Ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak. Berikut ini jenis-jenis lisensi yang paling utama. Silakan disimak. Yang pertama yaitu lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang paling restriktif atau yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Yang kedua ada lisensi freeware atau biasa kita sebut gratis. Lisensi ini dia digratiskan untuk pengguna, tetapi dia memiliki batasan. Yang ketiga adalah lisensi open source. Adalah lisensi yang memperbolehkan penggunanya untuk mengedit, mengubah, atau mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Yang keempat adalah lisensi domain publik. Lisensi ini adalah lisensi yang peraturannya paling bebas dikarenakan semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh yang membuatnya, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Setiap orang diperbolehkan untuk menggunakannya, mendistribusikan ulang, ataupun mengubah kode programnya tanpa ada batasannya. Di Indonesia, kesadaran masyarakat tentang lisensi perangkat lunak masih perlu ditingkatkan. Masih sering kita temui adanya pelanggaran terhadap lisensi perangkat lunak, baik melalui pembajakan, penggandaan perangkat lunak yang tidak sesuai dengan lisensi, serta penjualan perangkat lunak tanpa lisensi resmi, padahal sudah ada peraturan atau undang-undang yang mengenai hal ini. Di Indonesia, lisensi perangkat lunak tercangkup dalam konsep hak kekayaan intelektual atau HAKI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Kita akan membahas contoh-contoh lisensi. Contoh lisensi komersial adalah homogen lisensi yang biasa kita temui dalam aplikasi Microsoft yang menggunakan OS Windows, dan masih banyak lagi sih contoh-contoh lisensi komersial. Yang kedua yaitu contoh lisensi spyware. Contoh lisensi spyware adalah Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan lain-lainnya. Contoh lisensi open source software adalah aplikasi yang kita sering temui di PC atau komputer, yaitu Microsoft Word, spreadsheet, database, grafis. Contoh lisensi domain publik adalah MP3 player, Linux, dan lain-lainnya.